البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Fatah Al-Qadasi hafizahullah. Masih di muka surat 60. Betul ya? Al-mas'alatus sadis. Ini sudah. Kenapa ana lupa? Oh, yang bawah sedikit. Masih muka surat 60 tapi yang bawah. Semalam lupa kasih alamat. Al-mas'alatus sabi'ah, masalah yang ketujuh. Idza waqa'atil wawu lama maf'ul. Apabila wawu terletak pada lamul fi'il tapi pada apa? Isim maf'ul. Berarti apa? Huruf terakhir itu maf'ul. Tayyib li fi'lin, untuk sebuah fi'il ala wizan. Kenapa ada alif ya? Bagusnya apa? Ala wazan fa'ila. Polanya adalah yang fi'il madinya fa'ila bi kasril ain. Yang fa'ila contohnya apa? Hasiba. Contoh yang lain apa? Fa'ila. Radiya misalkan. Yang huruf tengahnya itu di kasroh. Raqiba, ayo tamam, raqiba. Hah? Enggak boleh. Doroba. Kita cari yang wazan fa'ila. Nah, itu contoh-contohnya. Nahwu contohnya radiyahu. Ayo sekarang. Asalnya apa? Kita tahu asalnya adalah radiwahu. Karena memang buktinya apa? Masdarnya ridwan. Jadi huruf ketiganya memang wawu bukan ya. Asalnya radiwahu. Tapi apa? Ma'ruf bahwasanya wawu sementara yang sebelumnya itu hurufnya di kasroh tidak akan selesai. Huruf kasroh akan menuntut apa? Temannya yang wawunya dirubah jadi ya, karena kasroh memang temannya ya. Jadi radiyahu. Fahuwa mardiyun. Nah, sekarang isim maf'ulnya maf'ulun berarti apa? Marduun asalnya. Baik, yaitu apa? Mim ra dot, yaitu mardu. Kemudian ada wawu dari isim maf'ul, kemudian wawu yang memang menjadi lamul fi'ilnya. Jadi marduun. Nanti akan dibahas dohirnya. Kalau tidak ya ini tadi marduun. Seperti maf'ulun, mahsubun. Pola-pola yang seperti itu. Markubun. Nah ini marduun. Fa aslu mardiyun marduun. Asalnya adalah mardu dan wun. Ala wazan maf'ul, polanya maf'ul. Fataro, maka Anda lihat annal wawa waqa'at lama maf'ul. Bahwasanya wawunya terletak pada lamul maf'ul, yaitu di paling akhir. Wawunya itu wawu dari radiya ila akhirih. Kemudian faqulibat ya'an. Wawunya dirubah menjadi ya. Kenapa berubah menjadi ya? Dohirnya marduun. Kenapa? Intinya adalah untuk menjauh dari sikol. Jelas kalau masih ada wawu ini sikol marduun. Maka jadi apa? Berarti apa? Dia jadi ya. Dan jelas kita tahu ya tidak akan selesai dengan dhammah. Dotnya tak mungkin di dhammah lama-lama, harus di kasroh. Baik, makanya beliau mengatakan di sini fasarat sebentar, anak-anak salah baca tadi ya, yaitu yang terakhir wawu yang terakhir yang berubah jadi ya, marduyun. Ayo. Semula marduun jadi marduyun. Summa ja'at inda dzalika qaidatu ijtima'il wawul ya. Lalu ketika itu datanglah kaidah terkumpulnya wawu dan ya, allati taqaddama syarhuha, yang telah berlalu penjelasannya fil mas'alati sabiqah, pada masalah yang terdahulu, yaitu masalah ke-6 itu. Ketika wawu jumpa dengan ya, sementara wawunya disukun, ya-nya tidak disukun, maka apa? Dirubah. Wawunya jadi ya. Faqulibatil wawu ya'an. Maka wawu pada maf'ulun, wawunya berubah jadi ya juga. Summa udghimatil ya'u fil ya.
kemudian ya-nya diidghamkan pada ya. Baik. Fasarat marduyun. Dan jelas ini masih susah. Marduyun. Jelas yang namanya ya dia akan mengejar kasroh, yaitu berteman dengan kasroh. Makanya dotnya tak mungkin lama-lama dhammah di situ. Walamma kanatil ya'u yunasibuha kasru ma qablaha, tatkala ya itu akan sesuai dengan kasrohnya huruf yang sebelumnya, ubtilati dhammatu kasroh, dhammah pada dot itu dirubah menjadi kasroh, fatil maka dikatakan mardiyun. Nah, itulah sejarahnya. Baik. Walaupun jelas rata-rata orang Arab dulu yang tidak belajar ilmu seperti ini, mereka tidak tahu, mereka sekitar otomatis saja sejak bayi dengar istilah ini sampai tua memang langsung mardiyun. Cuma kemudian para pakar lughah yang kemudian membuat perumusannya, oh sejarahnya begini dan sebagainya. Baik, misalun akhar, contoh yang lain, masalah pembentukan huruf, pembentukan kalimat, pembentukan lafaz. Qawiyah ini ya-nya sebenarnya apa? Sebenarnya wawu. Buktinya apa? Ketika di masdar jadi apa? Quwwatun. Berarti tidak ada ya. Memang huruf ketiganya itu wawu. Jadi wazan fa'ila itu dalam keadaan ainul kalimah wawu, lamul kalimah juga wawu. Cuma telah kita lewati tentang apa? Bahwasanya wawu yang terakhir itu tidak mampu bertahan untuk tetap jadi wawu karena apa? Huruf kedua yaitu huruf sebelumnya itu dikasroh sehingga dia berubah jadi ya, qawiyah. Ala apa ini? Qawiyah ala Zaidin. Kenapa jadi Zaid di situ ya? Karena kita tidak punya tidak memiliki file yang baru. Ini katanya ini file yang lama, yang baru dicetak tetapi filenya nggak disebar. Jadi kita kesusahan ini. Kemungkinan ada yang sudah dibaiki. Mungkin itu salah cetak ala wazni fa'ila mungkin gitu ya. Karena tak mungkin ini ala Zaidin. Apa kenapa si Zaid? Zaid biasanya dipukul bukan jadi kuat. Mungkin ala wazn iya fa'ila seperti case yang sebelumnya. Ala wazn fa'ila ini yang ma'ruf. Tamam. Fahuwa maqwiyun alaih. Ya ini isim maf'ulnya, wazan maf'ulun. Semula berarti apa? Maqwuwun. Itulah case-nya dia. Alaihi maqwiyun asluha maqwuwun. Oh ini wawunya ada 3 ini. Maqwuwun. Iya, maqwuwun. Baik. Ala wazan maf'ulun. Ala wazan maf'ulin. Fa fu'ila bihi, maka dia diperlakukan ma fu'ila bi mardiyun, seperti perlakuan kita pada mardiyun. Berarti semula maqwuwun. Kemudian apa? Jelas huruf terakhir itu berubah jadi ya. Jadi apa? Maqwuyun. Kemudian kita ikut peraturan yang nomor 6 yaitu wawu berjumpa dengan ya dalam keadaan wawunya disukun, dia akan berubah jadi ya. Jadinya apa? Apa ini? Maqwiyun, maqwiyun. Baik, kemudian apa? Akhirnya wawunya yang pertama itu dihapus jadi maqwiyun. Maqwiyun. Sebentar, bukan dihapus tapi apa? Wawunya tidak bertahan dhammah, dia jadi kasroh seperti marduyun tadi. Jadi apa? Maqwiyun, maqwiyun. Baik, anak salah tadi bilang dihapus, dia nggak dihapus, cuma berubah jadi kasroh, maqwiyun. Baik. Bi khilafi nahwi, berbeza dengan contohnya apa? Mad'uun, yang diseru, didoai. Wa maghzuun, dia tidak berubah jadi ya. Kalau yang tadi mardiyun dan maqwiyun itu berubah jadi ya. Kenapa untuk wawu di sini tidak berubah jadi ya? Li'annal fi'la minhuma, karena fi'il yaitu fi'il madhinya dari mad'uun dan maghzuun
itu adalah huwa da'a wa ghaza. Jadi bukan wazan fa'ila tapi fa'ala. Bukan fa'ila tapi fa'ala. Ala wazan fa'ala bi fathil ain. Ya, wazannya fa'ala dengan ain yang di fathah. Fa wajabat tashihu fihima. Maka wajib untuk ditetapkan hurufnya itu, tidak berubah dia. Tashih bukan taklil, bukan diilal jadi apa? Wawunya jadi ya. Tetap dia sahih. Memang dia mampu menetap macam itu. Bahkan kalau kita rubah jadi ya, malah jadi apa? Sikol di lidah kita atau di mulut kita. Gimana kita akan baca itu? Mad'uyun. Nah, itu malah susah sekali. Kalau mad'uwun, bibir kita senang bilang mad'uwun. Kalau kita rubah jadi ya, malah kerjanya berlipat, mad'uyun. Itu malah susah. Demikian pula maghzuwun. Nah, bibir kita senang menampilkan wawu di situ. Tapi kalau dirubah jadi ya, malah susah. Maghzuyun, malah kerja lebih keras. Antara apa? Bibir dengan gigi itu bekerja di situ, maghzuyun. Makanya dia disahihkan, yaitu tetap wawunya sehat, dia tidak berubah jadi apa? Iya. Tidak perlu mengalami ilal. Baik. Intinya kalau kita lupa ketentuan, kita sambil apa? Membayangkan mana yang paling ringan di mulut kita. Kita bayangkan jadi orang Arab. Kalau kita orang Nusantara senang untuk menyesuaikan diri. Semuanya terasa apa? Ringan. Tapi kita bayangkan sebagai orang Arab, lidah Arab, mana yang lebih ringan kalau kita lupa ketentuannya. Baik. Kemudian kata beliau di sini, wa idghamu waw. Wajib untuk mengidghamkan wawu di situ. Maf'ulun, mad'uwun. Lalu wawunya diidghamkan. Mad'uwun, maghzuwun. Asalnya apa? Maghzu dan wun. Ada dua wawu. Iya. Fi lamil kalimah, pada lamul kalimah. Baik. Yaitu apa? Huruf yang terakhir tinggal apa? Dikasih tasdid. Li'anna aslaha mad'uwun, maghzuwun. Ya, ada dua wawu. Wawu yang pertama adalah wawu maf'ul. Wawu yang kedua adalah huruf asli, yaitu apa? Lamul kalimah. Fasorota. Kenapa? Iya, dia isim maf'ul, maf'ulun, mad'uwun. Cuma kemudian apa? Ditasdid. Fasorota kama ra'ait. Maka jadilah kedua-duanya itu seperti yang Anda lihat. Cukup satu wawu dikasih tasdid. Mad'uwan, maghzuwan. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Ini memang asal bangunan. Betul. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.